Oke. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul Aku dan Panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide yang ada di belakang saya, Aku dan Panggilan Allah. Ketika kita berbicara tentang panggilan, kita akan mengingat kasih Allah kembali dalam kehidupan kita. Kasih Allah seperti apa? Kasih Allah sewaktu Allah memanggil kita di tempat ini. Kasih Allah sewaktu Allah memakai berbagai banyak cara memanggil kita di tempat ini. Yang pada akhirnya kita terjadilah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita bisa bertemu satu dengan yang lain di tempat ini. Dari berbagai suku, dari berbagai budaya, latar belakang yang berbeda-beda. Dan kitalah orang-orangnya yang akan dipakai Tuhan yang luar biasa nantinya. Amin. Nah, kita akan berbicara salah satu tokoh misionaris yang besar dan yang menulis banyak surat di Perjanjian Baru, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu dalam teks Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-30. Dia adalah Saulus. Sebagian besar di antara Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan hanya sebagian besar, secara keseluruhan kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui siapakah Saulus itu yang sebenarnya. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-30 membahas kisah pertobatan Paulus dan awal ia mulai bersaksi tentang Kristus. Kalau kita melihat dari pasal yang sebelumnya dikatakan bahwa Saulus baru hadir ketika Stefanus dibunuh. Dan saksi-saksi pada saat itu meletakkan jubah mereka di depan Paulus. Dan dikatakan bahwa Saulus juga setuju kalau Stefanus mati dibunuh. Nah, mari kita lihat latar belakangnya. Siapakah Saulus? Dia adalah seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus. Saulus dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa ia adalah salah satu warga negara Roma. Dan seringkali ketika Saulus berhadapan dengan orang-orang, kepala-kepala ahli Taurat atau kepala para majelis, dia sering memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saulus, ia adalah keturunan dari suku Benyamin. Dan dia termasuk salah satu golongan orang Farisi. Paulus adalah seorang giat dalam agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang giat dalam agama Yahudi. Dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dia adalah salah satu seorang yang giat dalam agama Yahudi. Dan kita perlu tahu bahwa Gamaliel adalah seorang rabi paling dihormati. Gamaliel adalah orang yang terkenal dan dihargai sebagai orang ahli dalam hukum agama dan sebagai seorang moderat. Berarti Saulus ini bukan orang yang main-main, Bapak Ibu Saudara. Saulus bukan orang yang sembarangan. Nah, mari kita lihat apa pekerjaan yang dilakukan oleh Saulus. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Saulus adalah menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen, menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Kita tahu setelah peristiwa kematian Stefanus, di situ banyak orang-orang bertobat, banyak orang percaya kepada Yesus, dan dari situ juga mulai penyiksaan kepada mereka. Mereka dibunuh, dianiaya. Dan salah satunya yang termasuk adalah Saulus sendiri. Pada saat itu juga makin besarlah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Sehingga para rasul pada masa itu tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dalam penganiayaan itu juga maka dari situ jugalah tersiar tentang Kristus ke seluruh negeri. Dari situlah tersiar tentang Kristus ke seluruh negeri. Paulus dengan darah panas berkobar-kobarlah hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan sehingga ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Mari kita melihat apa tujuan Paulus pergi ke Damsyik. Ada kemungkinan mengapa orang-orang Yahudi jauh-jauh dari Yerusalem pergi ke Damsyik. Damsyik merupakan salah satu kekuasaan wilayah Roma. Dan salah satunya juga Saulus yang pergi ke sana, ke Damsyik. Ada kemungkinan yang pertama untuk menangkap orang-orang Kristen yang melarikan diri ke sana. Kita tahu sendiri setelah peristiwa Stefanus mati, nah dari situlah orang-orang Kristen tersiar ke seluruh negeri, tersebar kemana-mana. Nah itulah tujuan Saulus pergi ke Damsyik, yaitu
untuk menangkap orang-orang Kristen yang melarikan diri ke sana. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran agama Kristen ke kota-kota lain. Dan yang ketiga, untuk mencegah orang-orang Kristen menimbulkan masalah dengan Roma. Dan yang keempat, untuk meningkatkan karirnya Saulus dan membangun reputasinya sebagai seorang Farisi sejati yang dengan teguh menaati hukum. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk mempersatukan faksi Yudaisme dengan memberi mereka satu musuh saja, yaitu orang-orang Kristen. Lalu mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, seperti apakah pertobatan yang dialami Paulus? Bagaimanakah panggilan Paulus? Apakah yang terjadi kepada Saulus di tengah perjalanan? Ia berhadapan langsung dengan Yesus dan ia rebah ke tanah. Suaranya berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? Mungkin dalam pikirannya Saulus bahwa yang dia aniaya itu adalah hanya seorang manusia saja. Tetapi ia tidak tahu bahwa yang dia aniaya itu adalah Kristus sendiri atau Tuhan. Nah, mungkin Saulus mengira bahwa ia sedang mengejar-ngejar para penganut aliran yang sesat. Tetapi ia tidak tahu yang sesungguhnya bahwa ia sedang menganiayai Yesus sendiri. Lalu apakah yang terjadi kepada Paulus ketika ia berjumpa dengan Kristus? Ia mengalami kebutaan selama 3 hari Bapak Ibu Saudara. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Dari Saulus setelah bertobat, maka namanya bukan Saulus lagi. Namanya Paulus. Dari Saulus seorang pembunuh diubahkan menjadi Paulus, seorang pengikut Kristus yang sejati. Sekalipun Saulus punya cita-cita, punya rencana-rencana yang bagus, tetapi Tuhan lebih punya rencana yang lebih bagus daripada dia. Sekalipun Saulus punya cita-cita yang tinggi, tetapi Tuhan lebih mempunyai rencana lebih indah daripada Saulus, dari rencananya si Saulus. Nah, bagaimanakah kehidupan Paulus selama ia melayani Tuhan? Dalam perjumpaan pribadi Paulus dengan Yesus, membuatnya mengalami pertobatan secara total. Dia mengalami pertobatan secara total Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Dia langsung mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Yang berarti dia sudah melihat siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia mengalami pertobatan secara total. Saulus yang dulunya adalah seorang pembunuh yang pada akhirnya dia juga dalam melayani Tuhan. Dan dengan berani ia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya bahwa ketika Saulus sudah melayani Tuhan, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi Tuhan. Dia yang melewati segala tantangan. Dia yang melewati semua proses-proses yang ada. Dan pada akhirnya ia berkata bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia yang memelihara iman Bapak Ibu Saudara selama ia melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan memakai berbagai cara apapun. Tanpa Tuhan mempertanyakan bagaimana dengan latar belakang kita. Apa latar belakang kita? Tuhan tidak mempertanyakan itu. Panggilan Allah adalah panggilan kasih karunia yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin yang dulunya kita adalah seorang pencuri, yang mungkin dulunya hidup kita yang tidak berguna di dalam masyarakat, tetapi ketika Tuhan memanggil kita di tempat ini, kita mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Dan itu merupakan kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan kita bukan panggilan main-main. Panggilan kita merupakan panggilan yang mulia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Paulus Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dari seorang penjahat menjadi alat pilihannya Tuhan. Dari seorang pembunuh, kok bisa dipakai Tuhan? Dari seorang penjahat, kok bisa dipilih Tuhan? Aneh. Nah, mari kita lihat di ayat ke-13, 14 dan 15. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, yang memanggil nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bagaimana seorang penjahat yang bisa dipakaikan Tuhan? Ketika Tuhan memanggil Saulus atau juga Paulus, Tuhan tidak melihat bagaimana latar belakangnya Paulus. Justru Tuhan lebih memakai orang-orang yang seperti itu. Karena kenapa? Dari orang-orang seperti itulah ketika mengalami pertobatan, ketika melayani Tuhan, maka mereka juga yang akan menjadi saksi dalam kehidupan mereka. Dalam arti hal-hal yang pernah mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka ketika kita dipanggil Tuhan, maka dari pengalaman kita itulah yang akan menjadi saksi dalam kehidupan kita. Tuhan akan memanggil kita jika Tuhan mau memilih kita dalam memberitakan namanya dan menjadi saksi. Panggilan kita berbeda-beda. Mungkin kita mengalami perjumpaan pribadi secara langsung dengan Tuhan, mungkin lewat mimpi, lewat orang lain, mungkin lewat kecelakaan, dan juga mungkin lewat penyakit, lewat peristiwa yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengalami itu semua, maka baru kita mengenal bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan akan memakaikan kita untuk melayaninya. Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit bersaksi tentang panggilan saya di tempat ini. Boleh saya bersaksi? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dari latar belakang Katolik dan saya juga dari latar belakang orang yang orang yang sederhana, pas-pasan, bukan orang kaya dan bukan juga orang miskin. Nah, waktu kecil Bapak Ibu Saudara, waktu kecil saya suka pergi ke sekolah minggu. Dan waktu kecil juga saya jarang memakai baju yang bagus-bagus ya, baju baru lah. Nah, ketika pada waktu itu kami ada vokal grup dan kami membentuk satu grup, dan pada saat itu kami mau berangkat, mau pergi ke gereja lain. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, enggak ada baju saya yang bagus-bagus. Dulu waktu itu saya memakai baju yang warna pink, dengan celana jeans warna putih. Nah, kemudian sepatu saya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Sepatu saya waktu itu, sepatu sekolah itu pun kecil. Kaki saya masuk di dalam itu kayak bulat sekali. Nah, tetapi dari rumah Bapak Ibu Saudara, saya sudah siap-siap mau pergi ke vokal group. Dan satu orang teman saya menemani saya. Dan ketika kami tiba di sana Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Bahwa kami duduk, tiba-tiba ada dua orang teman saya sedang bisik-bisik. Mereka sedang rahasia, tetapi mata mereka tertuju sama saya Bapak Ibu Saudara. Iya, pada saat itu waktu saya melihat mereka, saya merasa minder. Oh, mungkin dalam pakaian saya mungkin. Ya. Ternyata iya dalam pakaian saya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang lelaki memakai baju yang warna pink? Bukan baju-baju seperti ini Bapak Ibu Saudara, tetapi kayak baju yang berkerah gitu. Nah, kemudian waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama teman saya ini yang sama-sama dengan saya, bro, kita balik ke rumah aja lah, aku mau ganti pakaian. Nah, bentar lagi kan kita mau berangkat. Nah, pergilah kami ke rumah saya. Padahal enggak ada baju sama sekali, apalagi kan enggak ada baju saya lagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau saya pakai? Lalu saya cari. Lalu saya bilang sama dia, kamu pergi sendiri deh. Aku enggak jadi ikut. Enggak ada lagi bajuku. Nah, kecewa dia kan, karena udah jauh terus mau balik lagi enggak ada temannya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ada keinginan untuk melayani Tuhan, tetapi mengapa harus saya mengalami seperti ini? Waktu itu Bapak Ibu Saudara, maaf saya ini, karena memang kalau saya mengingat kembali saya merasa saya tidak mampu lagi untuk menceritakannya. Pada waktu itu saya berhenti sekolah. Saya berhenti sekolah dan saya mau pergi mencari uang Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata puji Tuhan
antarkan lagi saya ke kampung. Sebenarnya saudara Bang Trisno pada saat itu adalah selenting saya, tetapi karena saya sudah nganggur, pada akhirnya mereka duluan tamat sama saya pas kelas 6 SD. Singkat cerita, pas kelas 2 SMP, pas kelas SMP menuju ke SMP, saya tidak ada niat lagi masuk sekolah Bapak Ibu Saudara. Saya menjalani kayak apa, pokoknya jalani aja lah, gak ada tujuan. Masuk, saya sudah pernah ada di pikiran saya begini, kalau misalkan nanti saya tamat SMP, saya akan mencari tempat pekerjaan di tempat orang kaya. Tujuannya supaya saya bisa melihat diri saya, supaya saya bisa melihat bagaimana keadaan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran saya juga, saya nggak ada niat untuk menjadi seorang pendeta. Karena dalam pikiran saya pendeta itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang sombong, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Iya, jangankan kalau pendeta-pendeta di kampung lah, kita masih bisa katakan bahwa cukup kesusahan hidup mereka. Tetapi itu pun kalau mereka mereka kayak sombong sekali kan. Nah baru waktu itu saya nggak ada niat, dan puji Tuhan tamat SMP, saya cari tempat pekerjaan dan akhirnya saya dapat Bapak Ibu Saudara. Walaupun bukan orang kaya tetapi di tempat dagangan. Nah pada saat itu banyak lagi tantangan, saya dipercayakan dan saya mengalami tantangan waktu itu. Ada seorang cewek yang mungkin dia dekat-dekat dengan saya, dan mungkin puji Tuhan saya tidak terjerumus Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, masuk lagi di situ teman-teman saya, pada akhirnya saya kacau. 3 kali pindah tempat pekerjaan, 4 kali pindah sekolah. Kelas 2 SMP, saya adanya untuk menjadi seorang pastor. Tetapi saya pikir-pikir ulang Bapak Ibu Saudara. Kalau saya menjadi seorang pastor, bisa saja nanti saya hancur. Orang tua tidak setuju masuk saya ke sini. Semua, bahkan banyak tantangan-tantangan Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengatakan gini, ngapain kamu masuk sekolah pendeta? Pendeta itu orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin padahal dalam pikiran saya mereka itu orang-orang kaya loh. Iya kan? Mereka membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang pastor iya, mereka itu banyak dibantu oleh jemaat. Yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak menghiraukan. Aku berkata begini sama ibu itu. Saya berkata begini, mengikut Tuhan itu bukan untuk mencari harta. Kalau misalkan kita melayani Tuhan bukan untuk mencari harta, tetapi untuk melayani Tuhan. Baru dia nggak ngomong lagi, dia mau bilang apa lagi? Karena dia juga adalah seorang istri lektor. Lalu saya mengatakan itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kami tamat SMA, kami daftarkan diri masuk ke SNMPTN. Tahap pertama puji Tuhan lewat, tahap kedua nggak lewat. Nah kami diarahkan masuk ke Politeknik, tapi kami tidak mau karena bagian komputer semua kan. Jari saya nggak pandai mengetik komputer. Nah pada akhirnya saya tanya-tanya, saya teringat kembali saya akan mau menjadi seorang hamba Tuhan gitu. Tapi tidak dengan pastor, menjadi seorang pendeta. Saya tanya, tapi saya tanya kayak nggak ada tujuan gitu. Maksudnya hanya mendengarkan informasi saja, tapi tidak ada tujuan Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saya tanya di sini, dan pada akhirnya saya bisa komunikasi dengan Bang Trisno, saudara Bang Trisno, dan pada akhirnya ketika saya lagi di sini udah tiba di Batam, banyak lagi tantangan Bapak Ibu Saudara. Waktu di kampung saya hampir udah mau berangkat, teman-teman saya sudah berangkat, ongkos saya sudah dikirim 1 juta, dipakai Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu abang saya meninggal. Dan itu merupakan tantangan besar juga. Waktu itu orang tua saya berkata begini, kamu gak usah dulu kuliah. Kami takut kehilangan kamu. Abangmu baru meninggal, kamu berangkat juga. Tapi saya kuat Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, kalian harus pinjamkan itu uang. Aku mau pergi ke sana. Dan pada akhirnya saya tiba di sini Bapak Ibu Saudara, singkat cerita. Saya tiba di sini itu karena hasil apa juga nangis-nangis. Saya teringat ayat waktu di Matius berkata begini, kalau ada orang yang mengasihi Bapak Ibu Saudaranya lebih daripada aku, maka ia tidak layak di hadapanku. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya menangis. Tuhan, ketoklah pintu para dosen-dosen itu dihabisi. Saya ingin melayani Engkau. Biarkan mereka menerima saya. Dan pada akhirnya saya datang di sini Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya ada sukacita bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Dan kemudian minggu depannya mulai kuliah, nangis-nangis kembali Bapak Ibu Saudara gara-gara tugas. Oke Bapak Ibu Saudara,
Tuhan tidak memakai Tuhan bisa memakai siapa saja Bapak Ibu Saudara. Siapapun dia, Tuhan memakai berbagai banyak cara untuk memanggil kita asalkan kita mau menerima panggilan itu. Paulus dipanggil Tuhan dengan latar belakang seorang penjahat Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan pakai Paulus untuk memberitakan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara semua, mari kita terus berdiri dalam panggilan kita. Kita jangan mengingat-ingat kembali apa yang dahulu pernah kita lakukan. Kita sekarang dipanggil Tuhan. Dan itu berarti bahwa kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang kita dapatkan dari Saulus. Yaitu seorang yang penuh kuasa hukum menangkap orang-orang percaya. Diubahkan Tuhan menjadi dipenuhi Roh Kudus. Dan diutus Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Paulus yang dengan darah panas meminta surat kuasa kepada kepala imam-imam untuk menangkap orang-orang percaya. Tapi ketika ia mengalami pertobatan, Tuhan ubahkan dia. Saulus dipenuhkan Roh Kudus, bahkan Tuhan mengutus dia untuk memberitakan nama Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya. Mari kita lihat di ayat yang ke-14 sampai ke-15. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh, kata Ananias, dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, memberitakan nama Kristus kepada bangsa-bangsa lain yang belum menerima Kristus, yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Setelah peristiwa kematian Stefanus, makin besar penganiayaan terhadap orang Kristen. Paulus yang dengan penuh kuasa hukum menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada akhirnya setelah ia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan bertobat, ia dipenuhi Roh Kudus dan kuasa dari Tuhan lebih besar dari kuasa yang ia miliki Bapak Ibu Saudara. Dan ia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan juga kepada orang-orang percaya. Paulus diutus bukan hanya kepada orang-orang yang bukan, orang-orang yang tidak bersunat, tetapi juga kepada orang-orang yang bersunat. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan juga dalam peristiwa yang berbeda-beda. Mungkin waktu itu Tuhan memberikan tugas kepada Saulus dalam arti itu adalah suatu kewajiban, itu adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Saulus untuk memberitakan Kristus. Tuhan bisa saja mengubahkan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara di dalam diri kita, menjadikan hal yang bermanfaat di dalam pelayanan kita, asalkan itu kemuliaan bagi Tuhan. Contoh, misalnya seorang yang kurang percaya diri, diubahkan Tuhan menjadi orang percaya diri. Seorang yang malu-malu menjadi seorang pemberani Bapak Ibu Saudara. Seorang yang tidak pandai bicara menjadi seorang motivator dalam pelayanan. Tergantung bagaimana respon kita dalam panggilan kita kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita dengan apa yang menjadi kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Artinya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita, berarti dari situlah kita pergi. Itu yang kita pelajari dari kehidupan Paulus, bahwa Tuhan bisa memakai kita, Tuhan bisa memberikan tanggung jawab kepada kita sesuai dengan pola pengalaman hidup kita. Masuk kita ke poin ketiga yang kita pelajari dari kehidupan Paulus Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang mau meningkatkan karirnya dalam kuasa hukum menjadi seorang menanggung banyak penderitaan karena Kristus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan tujuan Paulus untuk pergi ke Damsyik menangkap orang-orang Kristen dengan tujuan meningkatkan karirnya sebagai seorang yang taat dalam hukum Taurat. Tetapi ketika dia dipakai Tuhan, malahan dia menanggung banyak penderitaan Bapak Ibu Saudara. Dia menanggung banyak penderitaan karena nama Kristus. Nah, mari kita lihat di ayat pertama, kedua, 16 dan 17. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Masuk ke ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah Tuhan itu. Ke rumah itu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara bukanlah yang mudah Bapak Ibu Saudara. Menjadi hamba Tuhan bukanlah senang-senang dan merasa nyaman. Mungkin kita sudah mengalaminya sendiri. Bukan hidup di dalam kemewahan Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kita akan banyak mengalami penderitaan-penderitaan. Penderitaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Mungkin dulu kita hidup dalam kemewahan, kita tidak pernah merasa kesusahan, tetapi ketika kita dipanggil Tuhan, kita mengalami banyak penderitaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengalami penderitaan itu? Padahal kita adalah seorang hamba Tuhan. Karena lewat penderitaan, dari situ Tuhan menyatakan kebesarannya. Dari situ Tuhan menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Kita turut bersaksi tentang Kristus melalui penderitaan-penderitaan kita. Di dalam penderitaan Tuhan selalu menyertai kita. Yang berarti Tuhan tidak juga membiarkan kita untuk menderita terus. Tuhan selalu menyertai kita seperti yang saya katakan tadi. Ketika saya dibawa Tuhan di sini, saya memiliki sukacita bisa melihat saudara-saudara. Saya bisa bertemu kepada saudara-saudara. Dan itu karena Tuhan. Istilahnya ketika kita di tempat ini mengalami berbagai penderitaan, namun Tuhan juga selalu menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Paulus yang dulunya adalah seorang yang punya cita-cita untuk meningkatkan karirnya dalam hukum Yahudi sebagai seorang yang dididik di bawah pimpinan guru besar yang dihormati dan agar dihormati, yang pada akhirnya setelah bertobat dan percaya kepada Yesus menanggung banyak penderitaan karena nama Kristus. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita dulunya adalah seorang yang punya cita-cita tinggi. Dulunya kita mau menjadi seorang terkenal. Pada akhirnya setelah kita dipanggil Tuhan, kita banyak mengalami penderitaan. Contoh sederhana saya akan mengambil kehidupan kita di IBC. Bagaimana selama kita di IBC? Kita banyak mungkin mengalami penderitaan. Menderita karena gak ada uang. Menderita karena pengen mau memiliki ini tapi gak ada. Menderita karena banyak pikiran. Karena tugas-tugas. Tetapi saya mengatakan bahwa, mengapa saya mengatakan bahwa IBC is my home. Di beberapa minggu yang lalu kemarin saya tidak ada sabunnya. Dan gak ada lagi, udah habis sabun ini ya. Tetapi puji Tuhan ada sembako yang dibagikan kemarin, yaitu sabun-sabun. Nah itu pertolongan Tuhan yang cukup luar biasa bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Istilahnya kita di tempat ini mengalami berbagai banyak penderitaan, tetapi pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tujuan di dalam penderitaan bukanlah untuk membuat kita menjadi lemah, akan tetapi memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kita semakin banyak mengalami penderitaan, maka kita juga semakin dikuatkan. Karena dari situlah Tuhan turut bercampur tangan dalam penderitaan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami penderitaan karena itu sesuatu yang perlu kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada kata penyesalan karena kita telah menggenapi panggilan Tuhan. Jangan kita berkata dalam hati kita, saya dulu lebih beruntung daripada yang sekarang. Saya dulu lebih banyak menikmati hidup yang cukup baik sebelum saya dipanggil Tuhan. Lebih baik kemana saya tidak usah datang di tempat ini. Karena ini bukan panggilan saya, kok banyak tugas, kok banyak tanggung jawab. Kita jangan berkata seperti itu Bapak Ibu. Saya mendorong kita bahwa Tuhan memanggil kita, tanda bahwa Tuhan bertanggung jawab apapun yang terjadi atas kita. Jadi mari kita belajar dari kehidupan Paulus. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7 yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi keberuntungan kita pada masa lalu Bapak Ibu Saudara itu adalah sampah yang walaupun membuat kita pada masa itu hidup dalam kemewahan, tapi ketika kita dipanggil Tuhan, Kristus lebih mulia daripada semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat yang kita pelajari dari kehidupan Paulus adalah seorang pemberani dalam memberitakan Injil Kristus. Kita tidak usah heran lagi bahwa Paulus adalah seorang pemberani dalam memberitakan Injil Kristus. Karena memang dari dulunya dia juga adalah seorang pemberani yang membunuh orang-orang Kristen. Kalau kita melihat di
pasal-pasal yang berikutnya, di situ bagaimana tindakan Paulus ketika ia berhadapan dengan orang-orang orang-orang kepala-kepala majelis-majelis, kepala-kepala imam, dan dia berani memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Pertobatan Paulus merupakan pertobatan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak berfokus pada apa yang akan terjadi dengan dia, karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Paulus membuktikan kesetiaannya mengikuti Tuhan, membuktikan keberaniannya untuk mengajarkan orang-orang dalam nama Yesus. Walaupun orang-orang Yahudi pada saat itu merencanakan kejahatan terhadap dia untuk membunuhnya. Tetapi Paulus tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Tidak menyerah dalam keadaan seperti itu, tidak bergantung pada situasi meskipun itu akan mengancam nyawanya. Paulus tidak berfokus di situ, Bapak Ibu Saudara. Tidak mementingkan keselamatan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang dia pentingkan adalah keselamatan orang lain. Meskipun ia sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan ketika ia dipanggil Tuhan, maka ia tidak hanya menggunakan itu untuk kepentingannya diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita didatangi berbagai masalah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berani menghadapi semua itu. Meskipun nyawa kita terancam, asalkan itu karena kehendak Kristus. Meskipun kita ditolak oleh berbagai banyak orang, keluarga, saudara kita, teman, ataupun siapapun dia, pacar kita. Kita jangan menyerah dalam hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya gara-gara itu, maka kita meninggalkan panggilan kita dan kita memutuskan untuk kembali ke kehidupan kita yang lama. Mari kita tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang setia mengikuti jalan Tuhan. Mari kita berfokus kepada Kristus dan tidak hanya memperhatikan keselamatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi keselamatan orang lain. Sama seperti Paulus tadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika ia diutus Tuhan, dia tidak hanya memperhatikan keselamatan sendiri, dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia berani untuk memberitakan Injil Kristus yang walaupun pada saat itu orang-orang Yahudi membunuh dia. Dulunya mereka adalah satu kelompok, pada akhirnya Paulus mau dibunuh. Bapak Ibu Saudara, sekian dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya bahwa kita adalah salah satu dari bagian Paulus. Amin. Kesimpulannya adalah panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah panggilan kasih karunia kepada kita. Dan hal yang kita pelajari dari Paulus, yang pertama seorang penjahat diubahkan menjadi alat pilihan Tuhan. Yang kedua seorang yang penuh kuasa menangkap orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga seorang yang meningkatkan karirnya karena mempunyai cita-cita yang tinggi diubahkan menjadi seorang menanggung banyak penderitaan karena mengikut Kristus. Dan terakhir Paulus adalah seorang pemberani dalam memberitakan Injil Kristus. Amin.